Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teknik searching. Searching disebut juga sebagai algoritma pencarian yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan suatu elemen atau suatu data di dalam sekumpulan data, baik pada data dengan jumlah yang banyak ataupun data dengan jumlah yang sedikit. Jadi teknik pencarian ini biasanya dapat diterapkan di berbagai hal seperti misalnya pencarian pada array, pencarian pada linked list, pencarian pada matriks, maupun pada pohon ataupun graf. Nah, seperti apa maksudnya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, jadi di sini adalah contoh-contoh bagaimana penerapan teknik pencarian seperti pada slide sebelumnya. Dikatakan bahwa pencarian dapat dilakukan pada array. Nah, kita bisa lihat pada gambar pertama di sini. Ini adalah gambar array, ya. Nah, jadi kita mengetahui array di sini dari indeks 0 sampai indeks 11. Nah, kalau dimulai dari indeks 0 sampai indeks 11, berarti jumlah maksimal data yang ada pada pencarian di array ini ada 12 data karena indeks dimulai dari 0, berarti panjang dari array ini adalah 12. Nah, pencarian yang dilakukan pada array misalnya saja cari pada misalnya ini adalah array X. Nah, misalnya diminta cari pada array X ini ada tidak angka 4 misalnya, maka kita akan melakukan pencarian pada array ini dengan berbagai model nantinya. Apakah dicari satu persatu dari depan atau bagaimana misalnya melakukan pencariannya, karena ada nanti algoritma yang akan digunakan untuk melakukan pencarian. Kemudian pencarian pada matriks. Nah, di sini ada kita memiliki matriks, ini adalah matriks. Nah, matriks ini juga biasa disebut sebagai array multidimensi. Nah, kalau misalnya array satu dimensi, yang pada gambar pertama ini adalah array satu dimensi. Ini array satu dimensi. Nah, kalau ini adalah array multidimensi, karena pada array ini terdapat baris dan kolom, sementara pada array satu dimensi hanya terdapat baris. Nah, ketika terdapat baris dan kolom, maka disebut juga sebagai matriks. Nah, pada pencarian pada model matriks, kita bisa umpamanya cari di mana letak nilai misalnya 7 umpamanya. Ketika kita mau mencari nilai 7, maka yang kita lakukan adalah melakukan pencarian. Misalnya, kita mencari satu persatu mulai dari baris ke 0, kolom ke 0 misalnya. Apakah nilai pada baris ke 0 sama dengan baris ke 0, kolom ke 0 adalah 7. Jika tidak, maka saya akan berpindah ke baris 0, kolom 1, indeks 1 misalnya. Dan seterusnya, dilakukan per baris, per kolom sampai data ditemukan. Itu yang terjadi pada matriks. Kemudian di sini ada model pencarian pada graf atau pohon. Nah, ini kita katakan pohon karena bentuknya memang menyerupai pohon ya. Jadi berakar gitu. Jadi ada seperti pohon. Misalnya di sini yang mau dicari umpamanya pada pohon ini nilai 4. Maka yang dilakukan pertama bisa jadi pencariannya mulai dari 1 ditelusuri, setelah itu mencari pada 3. Kalau belum ketemu 4, dicari di sebelahnya, ketemu 4, maka pencarian selesai. Nah, kemudian ada cara lain, umpamanya yang dilakukan adalah pertama yang dicari di 1. Apakah sesuai dengan nilai yang dicari? Ketika tidak sesuai, maka dicari ke 3. Ketika tidak sesuai, mencari yang terdalam. 6. Tidak sesuai, kalau seandainya di 6 ini masih ada akarnya lagi, misalnya 7, maka yang dicari 7. Kalau tidak ketemu, baru pindah ke 4 dan seterusnya. Dengan mencari yang terdalam juga bisa. Nah, itu model pencarian dengan menggunakan graf. Nah, jadi pencarian ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa bermacam-macam. Gitu. Misalnya contohnya,
Kalau saya mau melakukan pencarian, misalnya saya mau mencari, misalnya saja pencarian yang saya mau lakukan, umpamanya saya punya kamus bahasa Indonesia. Kemudian di kamus bahasa Indonesia itu saya mau mencari kata pergi. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian akan mencari kata tersebut pada kamus? Umpamanya, apakah kalian mencari dari halaman pertama? Apakah kalian mencari langsung ke halaman akhir? Atau kalian mencari di tengah-tengah, kemudian mencari ke kanan atau ke kiri? Nah, bisa-bisa saja kan? Oke, contohnya misalnya seperti itu. Oke, di sini jenis-jenis pencarian. Oke. Untuk jenis-jenis pencarian, kita memiliki ada yang namanya pencarian dengan cara linear. Jadi ketika kita melakukan searching yang kita lakukan bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, pencarian dengan teknik linear. Yang kedua, pencarian dengan teknik biner. Nah, bedanya apa? Ketika kita melakukan pencarian dengan cara linear, yang kita lakukan adalah memeriksa setiap elemen secara berurutan satu persatu, mulai dari awal sampai akhir, atau dari awal satu persatu sampai data kita temukan. Nah, kekurangannya teknik ini tidak cocok ketika kita ingin melakukan pencarian suatu data di mana data yang kita cari jumlahnya banyak. Nah, contohnya misalnya untuk teknik linear kapan digunakan? Umpamanya saya punya data. Sini saya contohkan di sini. Saya punya data. Misalnya ini pada array B. Yang saya punya adalah X, Y, Z, K. Nah, ini adalah data-data yang saya miliki. Karena ini adalah array, berarti kita punya indeksnya, indeks 0, 1, 2, 3. Nah, ketika saya memiliki array, memiliki 4 data, yaitu X, Y, Z, dan K, kemudian saya ingin melakukan pencarian pada data ini, K itu ada di mana. Yang saya lakukan ketika saya melakukan pencarian dengan teknik linear adalah saya akan melakukan pencarian satu persatu. Contohnya, saya akan mulai dari indeks 0. Saya akan mengatakan apakah pada array B di indeks 0 ini sama dengan data yang saya cari, yaitu K. Jika iya, maka pencarian berhenti kalau misalnya di indeks 0 adalah K. Tetapi ketika tidak, maka saya akan berpindah ke indeks selanjutnya. Apakah di indeks 1 sesuai dengan data yang saya cari? Jika tidak, berpindah lagi ke indeks selanjutnya. Jika masih belum atau bukan data yang saya cari, berpindah sampai indeks terakhir. Ketika tidak ditemukan, berarti data tidak ditemukan. Tapi ketika di indeks 3 adalah K sesuai dengan data yang saya cari, maka pencarian dihentikan dan nilai ditemukan. Gitu. Itu adalah pencarian dengan teknik linear. Kemudian ada pencarian dengan teknik biner. Pencarian dengan teknik biner yaitu model pencarian yang dilakukan untuk data yang sudah terurut. Nah, artinya kalau misalnya bentuk datanya adalah huruf, maka yang kita lakukan adalah mengurutkan huruf mulai dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun dari yang kecil ke besar. Nah, umumnya pengurutan dilakukan dari yang kecil ke besar. Pada pencarian linear, data itu tidak perlu terurut. Nah, tapi pada pencarian biner, syaratnya data itu harus diurutkan dulu baru bisa melakukan pencarian. Dan kemudian pencarian pada biner ini umumnya digunakan untuk data-data yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan pencarian yang kita lakukan pada teknik linear. Nah, kalau linear digunakan untuk data-data yang kecil. Nah, untuk pencarian biner selanjutnya ini tidak cocok digunakan untuk data-data dinamis. Artinya pencarian ini tidak cocok ketika datanya berubah-ubah gitu. Nah,
jadi datanya itu harus statis, harus tetap kalau untuk pencarian biner. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Jadi di sini saya punya data 15, 9, 35, 10, 1, 22, 7. Nah, yang ingin dicari adalah nilai 22. Nah, jika kita pada array ini ingin melakukan pencarian dengan cara linear, maka yang dilakukan adalah melakukan pencarian satu persatu dari indeks ke 0. Jadi dibandingkan datanya, apakah data indeks 0 sama dengan data yang dicari. Jika tidak, berpindah sampai ketemu di indeks ke-5 sesuai dengan data yang dicari, maka pencarian dihentikan. Itu untuk data linear. Nah, selanjutnya di sini ini adalah masih contoh data linear. Jadi ketika datanya agak banyak, maka prosesnya akan semakin panjang. Oleh sebab itu, pada pencarian linear itu untuk data yang jumlahnya sedikit. Nah, jadi di sini ya, begini cara penggambarannya ketika kita akan mencari data linear, kan melakukan pencarian pada suatu array dengan menggunakan teknik linear. Nah, kemudian kita di sini selanjutnya berpindah ke binary search. Nah, binary search itu tadi digunakan untuk nilai yang jumlahnya banyak umumnya, dan kemudian tekniknya juga sedikit berbeda. Jadi silahkan kita lihat di sini ada rumus. Nah, ini untuk pencarian biner dengan syarat tadi data itu harus terurut dulu kalau menggunakan teknik biner. Nah, di sini ada rumus di mana yang kita lakukan pada teknik biner adalah dengan melakukan pencarian nilai tengah lebih dahulu. Jadi mid di sini maksudnya nilai middle atau nilai tengah adalah nilai paling bawah ditambah nilai paling tinggi, kemudian dibagi dengan 2, gitu ya. Nilai yang berada di bagian low yang terendah ditambahkan dengan yang tertinggi dibagi 2, tapi bukan nilai elemennya ya maksudnya nanti. Nah, bagaimana maksudnya kita lihat. Oke, di sini contoh pencarian dengan menggunakan teknik biner. Jadi di sini saya memiliki sekumpulan data. Di sini ada 10 data ya. Jadi di array, jadi di baris pertama di sini saya memiliki 10 data, di mana pada data-data ini yang ingin dilakukan adalah mencari nilai 46. Ini adalah nilai yang ingin dicari. Jadi di mana letak 46 di sekumpulan data ini. Jadi kita lihat di sini datanya sudah terurut, jadi kita tidak perlu mengurutkan lagi. Nah, untuk pengurutan kita bisa melakukan pengurutan nanti dengan berbagai model ya. Jadi pengurutan di sini umpamanya saya urutkan manual dulu. Di sini sudah terurut. Nah, karena terurut kita tidak perlu urutkan lagi, tapi perlu dicek ya apakah data sudah terurut atau tidak. Nah, kalau sudah terurut, yang dilakukan tadi adalah mencari middle atau nilai tengah. Nah, dari 10 data ada 10 data misalnya di sini. Nah, di sini ada 10 data. Kalau kita mencari nilai yang paling tengah, yang kita lakukan adalah membagi 2 data tersebut. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti nilai yang ada di tengah adalah nilai pada data ke-5. Nah, nilai pada data ke-5 adalah berada di indeks ke-4. Iya kan? Nah, coba kita cek. Nilai pertama ada di indeks 0. Nilai kedua ada di indeks 1. Nilai ketiga ada di indeks 2. Nilai keempat ada di indeks 3. Nilai ke-5 ada di indeks 4. Nah, jadi nilai tengah ada di indeks ke-4. Nah, kemudian jadi jadi nilai ke-5 itu data ke-5 maksudnya ya. Karena ini adalah array berarti dia di indeks ke-4. Nah, di indeks ke-4 sudah kita cek selanjutnya apakah nilai middle ini sama dengan data yang dicari. Nilai middle adalah 32. Jadi nilai pada indeks nilai pada indeks ke-4 ini adalah 32.
sekarang dibandingkan apakah nilai middle yang berada di indeks keempat ini sama dengan data yang dicari. Nilai middle adalah 32. Apakah 32 ini sama dengan 46? Jika tidak, berarti tidak sesuai dengan data yang dicari, begitu kan? Nah, karena tidak sesuai, berarti 46 itu lebih besar kan daripada 32. Artinya, kalau 46 itu lebih besar dari 32, tidak mungkin ada di sisi sebelah kiri karena data sudah diurutkan. Nah, berarti yang kita cari adalah sisi sebelah kanan, sehingga sisi kiri ini diabaikan. Itu. Sisi sebelah kiri diabaikan karena 46 tidak mungkin ketemu berada di sisi sebelah kiri. Nah, itu pencarian dengan cara biner. Nah, sekarang dari sisi yang dicari ini 32 ke kiri sudah kita abaikan. Yang dilakukan adalah melakukan iterasi atau perulangan melakukan hal yang sama dengan teknik linear. Ketika dicari di indeks 0 tidak ada, lakukan hal yang sama, tapi lakukan pada indeks ke-1. Tidak ketemu di indeks 1, lakukan lagi pada indeks selanjutnya. Nah, dilakukan perulangan untuk pencariannya. Sama dengan teknik biner, lakukan perulangan dengan urutan langkah yang sama pada data-data selanjutnya. Nah, di sini berarti datanya 46, 76, 112, 144, 182. Yang dilakukan adalah membagi dua nilai data ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Ketika ada 5 data, berarti ini ada 2 data, berarti ini kan yang nilai tengahnya. Oke. Jadi, nilai tengah ini berada di indeks ke-7. Dicek apakah nilai di indeks ke-7 sama dengan 46. Jadi dicek apakah 112 sama dengan 46. Nah, karena tidak, berarti tidak ditemukan di sini. Nah, sekarang 112 itu kan posisinya lebih besar dari 46. Berarti sisi kanan dari 112 ini kita eliminasi. Gak perlu dicari lagi 46 setelah 112 karena gak bakalan ketemu. Jadi yang dilakukan adalah pencarian di sisi kirinya. Nah, ini yang belum dikerjakan. Jadi 46 sama 76 ada 2 data. Dicari nilai tengahnya, ada 2 data, dibagi 2 berarti ada di data pertama. Nah, data pertamanya adalah 46. Nah, dicek di sini nilai middle-nya. Apakah 46 sama dengan data yang dicari? Iya, karena 46 sama dengan 46. Nah, ini sesuai dengan data yang dicari. Karena sudah ketemu, berarti pencarian dihentikan, ketemu di sini. Tuh. Jadi pencariannya selesai setelah berapa kali proses? Setelah 1, 2, 3. Jadi setelah 3 kali pencarian, maka data ditemukan. Oke, sekian penjelasan saya tentang teknik searching. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditulis di kolom komentar di video atau bisa ditanyakan di e-learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.